should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever, and forever. God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. You're so good to me. Oh, you've always been good. Oh, God, you're so good, and you'll always be. Oh, God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. You're so good to
Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Shalom jemaat Tuhan, welcome to back to Redeemer Service. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang bersama-sama untuk boleh menyembah Tuhan kita dan boleh meninggikan nama Tuhan kita. Sedang kita bangkit berdiri, mari kita boleh menyapa kiri kanan depan belakang kita. Katakan shalom yang terhangat buat rekan-rekan kita bersama-sama. Shalom.
Kita terangkan hati kita sebelum kita menyembah Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan dan tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Saat ini kami diberikan kesempatan ya Tuhan untuk boleh memuji dan juga kami boleh menyembah Engkau. Layakan kami ya Tuhan untuk memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu. Kami siap memuji Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Kebesaran Tuhan yang tak terbanding dan tak terbayang dalam kehidupan kita. Mari kita sebutkan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan
Sebab Dia adalah Allah yang benar dalam kehidupan kita. Dalam gunung batu dan keselamatan kita tidak perlu ragu, sebab Dia menjamin kehidupan kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu, jamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, tanganmu kita lebih Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam terus memuji Tuhan kita. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang dimuliakan Tuhan kita. Mari kita akan duduk kembali, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar, mempersiapkan hati kita untuk pengakuan dosa. Kiranya setiap kita datang dengan hati yang tunduk di hadapan Tuhan, hati yang takut di hadapan Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik
apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Ibu membuka mataku, betapa berharga nilai menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita terus mengingat bagaimana salib Tuhan. Dia yang sudah mati untuk setiap kita. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Saudara, marilah kita seperti pemazmur mengatakan, "Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku." Katakanlah isi hati saudara kepada Tuhan, mengakui setiap pelanggaran-pelanggaran kita, setiap dosa-dosa kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kasih karunia-Nya besar untuk kita semua. Bapa, ketika kami melihat kedalaman hati kami dan menyelidiki hati kami, betapa bobroknya kami, betapa najisnya kami di hadapan Tuhan.
Kami yang telah Engkau selamatkan dan Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Dan kami waktu itu sudah mengambil keputusan bahwa Engkaulah Tuhan kami. Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu yang telah menanggung dosa kami. Dialah yang seharusnya dan selayaknya kami sembah dan kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Tetapi seringkali Tuhan, ketika kami menengok ke kiri dan ke kanan, kami melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka hidup lebih baik. Ketika kami melihat bahwa mereka seringkali lebih senang hidupnya, mereka tidak mempunyai pergumulan yang berat seperti kami menjadi galau, kami menjadi goyah. Sehingga bukan kami menyerahkan kepada Tuhan, tetapi kami menganggap kamilah pemilik masa depan, kamilah pemegang masa depan kami. Tuhan, ampuni kami. Ketika kami menjadi murid Kristus, Tuhan mengatakan bahwa kami harus meninggalkan segala sesuatu dan berjalan bersama dengan Engkau. Ketika kesulitan-kesulitan datang, kami seringkali menjadi putus asa dan kami merasa Engkau jauh dari kami. Padahal Tuhan, sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami dan menguatkan kami berjalan bersama dengan kami. Tuhan, ampuni kami akan kegagalan-kegagalan kami ini. Biarlah kami memandang kepada salib Kristus dan kami melihat betul mengapa Engkau mau mati di atas kayu salib demi kami, orang-orang yang sangat bobrok ini. Orang yang sering kali jatuh dan jatuh kepada dosa. Tuhan, biarlah sekarang kami datang kepadamu, sucikan dan ampunilah kami. Biarlah kami memperbaharui hidup kami lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Biarlah kami seperti yang Engkau kehendaki menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Membawa berita Injil Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah anugerah-Mu demi anugerah-Mu menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sekarang kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Firman Tuhan akan disampaikan. Kiranya melalui pujian ini dapat mengantarkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bisa selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Padamu itu rindu
surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena ada kesempatan bagi kami beribadah. Kami sudah puas memuji-muji-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga puas dan senang atas setiap pujian dari hati kami. Oh Tuhan, terima kasih. Karena Engkaulah yang menghantar kami hingga tiba di tempat ini. Kami sudah berdoa, kami juga mengaku dosa kami, dan kami datang kepadamu saat ini. Memohon supaya Engkau berfirman kepada kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu kembali sekali lagi menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Berkati kami semua Tuhan. Dan biarlah akhirnya semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya kesempatan beribadah bersama-sama. Banyak orang yang sulit sekali beribadah oleh karena keadaan. Tapi kita diberi kesempatan memuji Tuhan, kita berdoa dan kita juga tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Wahyu 2 ayat 8 sampai ayat yang 11 tentang jemaat Smyrna. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tentunya tidak akan pernah bisa hidup sepenuhnya tanpa masalah. Menjadi pengikut Kristus itu bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Itu bukan berarti 100% hidup kita juga aman. Nggak ada kendala di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah betapa seringnya sebenarnya hidup kita diuji imannya. Betapa sering iman kita diuji. Adalah mudah untuk mengatakan Tuhan itu baik. Atau bahkan ya banyak yang mengatakan God is so good. Mudah mengatakan itu pada waktu kita dalam posisi yang aman, yang senang, yang enak. Tapi bagaimana kalau kita dalam sebuah penderitaan atau kesusahan atau pergumulan yang berat, adakah kita mampu mengatakan yang sama? Tuhan baik, God is so good. Dan mampukah kita setia kepada Tuhan ketika kita mengalami satu badai yang berkecamuk dalam hidup kita? Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang 7 gereja yang ada di Kitab Wahyu. Dan kita merenungkan hari ini gereja yang kedua, yaitu gereja Smyrna. Di 2 minggu yang lalu, Pendeta Libudiono sudah membahas tentang gereja yang pertama, yaitu gereja Efesus. Suatu jemaat yang bagus, tapi dicela. Jadi ada beberapa gereja di Kitab Wahyu itu dicela oleh Tuhan Yesus, tapi Smyrna nggak dicela.
Nah, Efesus dicela karena dia kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama tentang jemaat di Smyrna. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kota dan penduduk Smyrna. Saudara, nama Smyrna itu berasal dari kata Yunani kuno dengan kata mur, yang berarti minyak wangi yang mahal. Nah, untuk membuat mur ini harus melalui proses. Prosesnya itu harus digiling, terus prosesnya harus diperas. Nah, ini melambangkan penderitaan. Namun dari proses yang terjadi, itu akan menghasilkan minyak wangi yang harum. Hal ini sangat cocok dengan jemaat Smyrna ya. Yang kala itu mengalami hal-hal yang pahit di dalam hidupnya. Mengalami penderitaan yang sangat di dalam hidupnya. Tapi melalui penderitaan itu, jemaat Smyrna mengalami kebaikan. Bahkan mendapatkan pujian dari Yesus. Nah, kota Smyrna adalah kota yang paling indah dari kota jemaat yang lainnya yang menerima surat di kitab Wahyu. Dalam hal besarnya memang kota Efesus jauh lebih besar. Tapi dalam hal indahnya, karena Smyrna itu kotanya itu ada di dekat pegunungan dan juga dekat laut. Kita dekat laut, benar. Tapi kita nggak dekat dengan pegunungan. Tapi Smyrna ini kota yang indah dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Efesus terbesar tapi Smyrna yang terindah. Dan kota Smyrna ini adalah kota pelabuhan. Dan juga kota perdagangan. Karena kota pelabuhan dan kota perdagangan, maka Smyrna termasuk kota yang kaya raya. Dia kota yang mewah, tapi sangat pluralis. Karena banyak sekali pendatang ya, yang membawa dengan culture-nya mereka. Sehingga banyak sekali kuil dan dewa-dewa Yunani yang ada di kota itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang jemaat Smyrna. Ada 4 hal penting yang saya mau sampaikan yang dikatakan Tuhan Yesus tentang jemaat Smyrna. Ya, dengan cepat saya mau sampaikan yang pertama adalah, aku tahu kesusahanmu. Tuhan Yesus mengatakan dalam pergumulan yang dihadapi jemaat Smyrna dengan kalimat, aku tahu. Wah saudara, ini sebuah prinsip yang penting ya yang harus kita pegang sebagai gereja Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Dari awal sampai akhir, Tuhan maha tahu. Sesungguhnya Tuhan tahu begitu lengkap dan sempurna apa yang terjadi di dalam hidup kita. Termasuk kepada jemaat Smyrna. Tuhan tahu begitu lengkap dan sempurna. Bahkan hal-hal yang remeh di dalam hidup kita, Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga bukan hanya tahu, Tuhan juga peduli. Jadi Tuhan tahu dan peduli kepada kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Ini seharusnya menjadi sebuah penghiburan. Ya. Jadi kalau kita bayangkan, oh Tuhan begitu banyak pergumulan aku. Satu yang pasti kita pegang, Tuhan tahu pergumulan kita. Dan itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, kata kesusahan dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata thlipsis. Yang berarti itu penganiayaan. Nah, saudara, kesusahan thlipsis ini bukan kesusahan yang biasa, bukan kesusahan yang ringan. Enggak. Bukan kesusahan kalau andai kata kita nggak punya uang, kita susah. Bukan kesusahan kalau andai kata kita kehilangan sesuatu barang yang berharga, terus kita susah. Nah, kesusahan thlipsis nggak seperti itu. Kesusahan thlipsis adalah kesusahan karena mengalami penganiayaan. Nah, saat itu setiap orang di Smyrna itu harus mengakui bahwa kaisar adalah Tuhan. Dan harus menyembah kaisar itu sebagai Tuhan. Orang-orang dari agama lain di kota Smyrna itu banyak yang menyembah. Banyak yang mengaku kaisar adalah Tuhan. Tetapi orang-orang Kristen di sana tidak mau. Mereka tetap mengaku bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Nah, karena demikian, maka orang Kristen di sana itu mengalami sebuah penganiayaan. Penganiayaan cukup besar. Bukan hanya penganiayaan secara fisik, tapi penganiayaan secara ekonomi juga mereka alami. Yang kedua, saudara,
Tadi aku tahu kesusahanmu. Yang kedua, aku tahu kemiskinanmu. Saudara, dalam bahasa aslinya ada dua kata yang sama-sama berarti miskin. Tetapi memiliki makna yang berbeda. Kata pertama adalah pentikros. Yang berarti miskin, tapi masih mempunyai sesuatu. Masih ada sesuatu yang dimiliki. Itu pentikros. Nah, kata kedua adalah tokos. Yang berarti miskin melarat. Sangat-sangat miskin. Miskin yang sama sekali tidak punya apa-apa. Nah, dalam Wahyu 2 ayat 9 ini dikatakan miskin dengan kata petokos. Bukan hanya miskin, tapi miskin melarat. Yang gak punya apa-apa lagi. Jemaat Smyrna itu miskinnya bukan karena malas bekerja atau gak mau bekerja keras, saudara. Enggak. Jemaat Smyrna mengalami kemiskinan karena penganiayaan yang harus dia terima. Jemaat Smyrna tidak mau berkompromi dengan dosa. Dan jemaat Smyrna juga tetap berpegang teguh bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang patut dipuji. Nah, kondisi ini sangat kontras, saudara. Jemaat Smyrna begitu miskin, berada di dalam kota yang begitu kaya. Jemaat Smyrna begitu miskin, berada di tengah-tengah penduduk yang kaya raya. Ini sangat kontras sekali. Nah, hal penting yang ketiga yang dikatakan Tuhan Yesus, dikatakan adalah, namun engkau kaya. Waduh. Jemaat Smyrna dibilang jemaat miskin, tapi Yesus katakan, namun engkau kaya. Loh, apa maksudnya ini, saudara? Aku tahu kemiskinanmu, kata Yesus. Namun engkau kaya. Apa maksudnya, saudara? Ternyata yang dimaksud di sini bukanlah kaya akan uang dan harta. Bukan, saudara. Yang dimaksud adalah kaya akan rohani, kaya akan iman kepada Yesus Kristus. Saudara, sesungguhnya menjadi orang kaya dengan uang dan harta yang banyak itu tidak salah, tidak berdosa. Yang salah adalah kaya ketika dia kompromi dengan dosa. Yang salah adalah ketika dia kaya tetapi dia korupsi, dia menipu, dia menindas banyak orang. Yang salah adalah ketika dia kaya, dia menindas kebenaran Tuhan. Nah, jemaat Smyrna sebenarnya gampang sekali kalau mau jadi orang kaya. Dengan dia mengatakan Kaisar itu sebagai Tuhan, dengan dia menyembah Kaisar, maka bisnisnya akan begitu gampang dengan lancar berjalan. Proses jual beli tidak akan menghadapi hambatan. Tetapi jemaat Smyrna siap menderita. Jemaat Smyrna mau mengalami kesusahan karena jemaat Smyrna tidak mau kompromi dengan dosa. Jemaat Smyrna tidak mau menyembah Kaisar itu sebagai Tuhan. Jemaat Smyrna secara materi miskin, tetapi kaya iman kepada Yesus Kristus. Nah, hal yang penting yang keempat yang dikatakan Tuhan Yesus adalah dan fitnahan mereka. Hal lain yang membuat jemaat Smyrna menderita bukan karena dia susah, miskin, tapi ternyata jemaat Smyrna juga difitnah oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi merasa bahwa jemaat Smyrna ini aneh gitu loh. Nggak percaya kepada dewa-dewa. Nggak mau beribadah di kuil-kuil. Ada beberapa fitnahan yang saya temukan dari beberapa sumber ya, yang ditujukan kepada jemaat Smyrna oleh orang-orang Yahudi kepada pemerintah Romawi. Yang pertama, saudara, karena orang Kristen tidak bersedia menyembah dan menyebut Kaisar sebagai Tuhan, maka mereka difitnah bahwa mereka tidak setia dan dianggap sebagai pemberontak terhadap pemerintah Roma. Yang kedua, saudara, karena orang Kristen menolak semua patung yang ada di Smyrna sebagai Allah, maka mereka difitnah sebagai orang-orang ateis, tidak percaya adanya dewa-dewa. Yang ketiga, karena dalam perjamuan kudus yang dilakukan oleh orang Kristen, ada kata-kata, inilah tubuhku, makanlah. Dan inilah darahku, minumlah. Maka mereka difitnah dengan mengatakan bahwa orang Kristen itu kanibal. Suka makan daging manusia. Sementara konteksnya pada waktu itu, banyak sekali anak-anak yang diculik. Dan ini satu kesempatan buat orang Kristen memakan dan meminum tubuh dan darah manusia. Nah, itu dituduh jemaat Smyrna oleh orang-orang Yahudi.
Akibatnya apa saudara? Semakin menderita, semakin susah. Ya. Penderitaan itu ternyata belum cukup. Yesus katakan belum cukup penderitaan itu. Masih ada 10 hari lagi yang akan engkau alami. Bagaimana engkau akan dibakar hidup-hidup. Bagaimana engkau akan digantung di tiang. Bagaimana engkau akan disalibkan, bahkan engkau akan diserahkan kepada singa yang lapar. Itu ancaman yang diberikan kepada jemaat Smyrna. Kalau mereka masih belum menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Jadi ungkapan sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ini sangat cocok dengan jemaat Smyrna. Perhatikan saudara ya. Kalau ini terjadi sama kita. Atau sekarang lah coba kita pikirkan. Mau gak kita jadi orang yang miskin? Pasti gak mau. Mau gak kita mengalami kesusahan demi kesusahan? Gak mau, kita mau semuanya lancar. Mau gak kita difitnah? Gak mau kita. Walaupun kita salah pun kita gak mau sebenarnya mengalami itu. Tapi jemaat Smyrna dalam posisi yang benar, dia harus alami itu. Jadi benarlah apa yang dikatakan Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita bukan dikaruniakan hanya untuk percaya, tapi kita dikaruniakan untuk mengalami penderitaan atau kesusahan hidup. Yang ketiga saudara yang saya mau sampaikan adalah nasihat Tuhan bagi jemaat Smyrna. Ada 2 nasihat yang Yesus sampaikan kepada jemaat Smyrna sehubungan dengan penderitaan atau aniaya yang diterimanya. Yang pertama saudara, Yesus katakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Itulah yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut, kata Yesus pada jemaat Smyrna, terhadap apa yang engkau derita. Saudara John Stott dalam kutipannya ya, John Stott itu seorang teolog reform ya, dia mengatakan demikian. Jika tanda pertama dari gereja yang benar dan hidup adalah kasih, maka tanda kedua adalah penderitaan. John Stott katakan, tanda pertama dalam kekristenan adalah kasih. Tanda kedua adalah penderitaan. Gereja yang dimaksud di sini bukan gereja gedungnya ya. Gereja yang dimaksud ini adalah kita, orang percaya. Jadi kekristenan itu dilihat dari kasihnya orang percaya dan penderitanya orang percaya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya tujuannya apa penderitaan yang harus kita terima, itu akan membuat kita lebih berani. Itu akan membuat kita lebih siap. Dan Yakobus 1 ayat 2-4 itu menjelaskan tujuan yang baik tentang penderitaan. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kekristenan, iman itu pasti diuji. Iman yang enggak diuji, itu bukan iman yang sejati. Ujian terhadap iman itu membuktikan seseorang itu mengalami pertumbuhan rohani atau tidak. Nah Yesus dalam hal ini bukannya mengangkat atau membebaskan jemaat Smyrna dari penderitaan. Justru Yesus mengizinkan penderitaan itu terjadi bagi jemaat Smyrna. Yesus tidak pernah sekalipun bebaskan atau lepaskan. Tapi Yesus memberikan nasihat, jangan takut, hadapi, jalani penderitaan yang harusnya engkau terima itu. Saudara, Jerry Bridges dalam sebuah jurnalnya yang berjudul Bertumbuh Lewat Penderitaan, bercerita tentang sesuatu yang cukup mempesona ya, tentang seekor ngengat binatang Cecropia. Nah, ini saya tampilkan gambar yang saya dapatkan ya dari internet Cecropia. Jadi ada seorang bapak tua, ya ada seorang bapak tua itu melihat ngengat seekor Cecropia di dalam kepompong. Ya.
Sekropia ini sedang berjuang ya untuk melepaskan diri. Perjuangan yang keras yang harus dia lakukan untuk melepaskan diri dari kepompong. Nah, bapak tua ini melihat Sekropia ini, waduh, kasihan banget ya dia berjuangnya. Ada rasa iba gitu, ada belas kasihan dia. Dia mau tolong Sekropia ini. Lalu dia ambil gunting. Diguntinglah kulit kepompong itu. Lalu terbukalah kulit kepompong itu dan Sekropia itu keluar. Ternyata pada waktu keluar, kulitnya Sekropia itu begitu lemah. Sayapnya begitu lemah. Ya, terlihat pucat sekali dan kering kulitnya. Jadi si bapak tua ini menganggap dia sudah menolong Sekropia ini untuk bisa keluar dari kepompongnya. Tapi ternyata bapak tua ini tidak menyadari bahwa perjuangan untuk keluar dari kepompong itu adalah hal yang penting yang harus dijalani oleh si Sekropia. Harus ada perjuangan keras keluar dari kepompong itu. Dan tidak perlu sesungguhnya bantuan dari si bapak. Karena kalau dia berjuang keras, pada waktunya dia akan keluar. Dia akan bebas dari kepompong itu. Nah yang malang, Sekropia ini akhirnya tidak bisa terbang. Gak mampu dia terbang. Dan ternyata tidak sehat. Karena sayap-sayapnya itu tidak enak dilihat, kering, mengkerut. Tidak seindah yang ditampilkan seperti ini. Nah saudara, penderitaan atau kesengsaraan hidup sesungguhnya sangat menyerupai perjuangan Sekropia ini keluar dari kepompongnya. Allah tidak melepaskan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Tapi Allah izinkan supaya jemaat Smyrna makin kuat, makin beriman, makin kagum sama Tuhan. Jadi benarlah yang dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu, baik itu pencobaan, penderitaan atau kesengsaraan, itu menghasilkan ketabahan dalam hidup kita. Menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saudara, tentu kita semua tuh ingin bertumbuh. Tetapi kerap kali kita menolak prosesnya. Tentu kita rindu sekali untuk bertumbuh. Tetapi kadangkala kita menghindar proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk mengalami penderitaan atau kesusahan. Supaya kita tambah beriman, tambah bertumbuh. Jangan takut kata Yesus terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara, kata harus artinya ini menunjuk kepada sesungguhnya ada yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada begitu banyak. Tetapi sesungguhnya itu tidak enak. Itu tidak menyenangkan. Tapi kita harus sadari bahwa waktu kesusahan itu ada batasnya. Dan tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Saudara, saya rasa takut adalah perasaan yang normal. Rasa takut ada pada saudara dan juga ada pada saya. Dan itu sesuatu yang normal. Apalagi kalau kita sedang dalam satu ancaman, dalam satu tekanan, dalam suatu bahaya. Coba kita posisikan diri kita itu seperti jemaat Smyrna yang dianiaya. Pasti kita juga mengalami rasa takut. Dan mungkin kita ya rontok iman kita. Nah, saya tidak tahu ketakutan-ketakutan apa yang Bapak Ibu jemaat Tuhan sekarang sedang alami. Tentunya ketakutan itu beragam. Dan tentunya tidak sedikit. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang pernah kita lewati. Bahkan yang akan kita hadapi nanti. Tapi mari kita beriman bahwa Yesus Kristus itu tahu segala pergumulan kita. Bahwa Yesus Kristus itu maha tahu mulai dari yang kecil, yang remeh. Dia tahu dengan lengkap dan sempurna. Bahkan dia baik, maha baik di dalam hidup kita. Dan semua yang terjadi itu seizin Tuhan untuk kebaikan kita. Dan Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Yang pertama tadi nasihatnya adalah jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Nah yang kedua, yang terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bapak Ibu, Yesus meyakinkan kepada jemaat Smyrna bahwa Yesus tahu pergumulan jemaat Smyrna. Yesus bukan hanya tahu, Yesus juga merasakan penderitaan itu. Karena Yesus pernah mengalami waktu dia hidup di dunia ini menderita. Waktu dia hidup di dunia ini dia harus mati, disalibkan. Yesus bukan hanya tahu tapi dia juga mengalami penderitaan itu. Dan Yesus yang mengalami penderitaan itu memberikan nasihat. Jangan takut, hendaklah engkau setia sampai mati. Perintah Tuhan Yesus tidak mengatakan, hendaklah engkau setia sampai melarat. Enggak. Hendaklah engkau setia sampai engkau miskin. Enggak. Hendaklah engkau setia sampai mati. Batasannya ialah sampai mati. Nah, saya sangat tertolong dengan satu sumber yang menceritakan tentang ada satu uskup di jemaat Smyrna pada waktu itu. Uskup ini bernama Polikarpus. Ya. Jadi Polikarpus itu diperhadapkan dengan sebuah pilihan mau sembah kaisar atau mau sembah Yesus. Di masa tuanya Polikarpus harus memilih. Dan Polikarpus memilih untuk menyembah Yesus. Tetapi ada seorang kepala tentara tuh kasihan melihat Pak Tua ini. Ya, Pak Tua ini kayaknya bakal menderita banget gitu loh. Terus si kepala tentara ini bilang begini kepada si Polikarpus. Apa ruginya sih mengatakan kaisar adalah Tuhan? Katakan aja, kaisar itu Tuhan. Katakan, setelah kamu katakan itu, kamu bisa sembah Yesusmu lagi. Kan gak rugi kamu katakan seperti itu. Lalu Polikarpus mengatakan, bagiku hanya Kristus Tuhan. Terus si kepala tentara ini bilang gini, jangan kau keras kepala Polikarpus, jangan kau keras kepala, engkau udah tua, kasihi dirimu sendiri. Sudah katakanlah, kamu cuma sebentar kok katakan itu. Lalu kamu sembah kaisar itu. Nah ini yang menarik. Di dalam penderitaan dan tekanan yang kuat Polikarpus mengatakan demikian. 86 tahun aku telah melayani Kristus. Dan ia tidak pernah sekalipun bersalah kepadaku. Bagaimana aku dapat menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Polikarpus begitu berani berjanji setia kepada Tuhan. Adakah kita berjanji setia kepada Tuhan sampai mati? Adakah kita berani setia di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita sampai mati? Saudara, setia di sini bukan sembarang setia. Setia di sini maksudnya adalah setia dalam iman yang benar. Kesetiaan yang ditulis dalam ayat ke-10 ini menggunakan bahasa aslinya itu pistos, yang artinya iman. Jadi kalau mau diterjemahkan secara bebas itu beriman kepada Kristus sampai mati. Jadi beriman itu berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan pengalamanku, bukan berdasarkan pengetahuanku, bukan berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita menghubungkan pergumulan atau permasalahan kita itu dengan firman Tuhan. Saya waktu persiapan kemarin teringat ya, terngiang-ngiang gitu maksud saya, satu lagu yang ada di KPPK ya. So sweet to trust in Jesus. KPPK 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku bersandarkan janji-Nya turut sabda yang mulia. Jadi percayanya percaya kepada Yesus, percayanya percaya kepada firman. Ku bersandar kepada janji-janjinya. Itulah yang akan membuat kita tidak takut menghadapi masalah kita. Itulah yang akan membuat kita setia kepada Kristus. Karena kita bersandar kepada janjinya. Jadi memahami pergumulan kita itu harus dikaitkan, harus dihubungkan dengan kebenaran firman Tuhan.
Kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, yang kita pahami, yang sering kita dengar, bahkan yang sering kita ingat dan kita hafalkan, itu harus kita kaitkan dengan pergumulan-pergumulan hidup kita. Jadi kalau Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu harus melekat, itu harus nempel terus. Sehingga kita bisa mengklaim, bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah yang menarik, pujian berikutnya. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, aku percaya selamanya engkau setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Dari hari demi hari, mari kita koreksi. Bertambah gak iman kita? Dari setiap pergumulan demi pergumulan, dari setiap kesusahan demi kesusahan, dari setiap penderitaan yang kita alami, bertambah gak iman kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan, akhir-akhir ini kesetiaan tuh jadi sebuah kualitas yang sangat langka. Kita sulit atau jarang sekali menemukan kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain dalam hal pernikahan, kita lihat banyak sekali orang gak setia dengan pasangannya. Tapi kesetiaan juga sebenarnya sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah banyak orang Kristen tuh meninggalkan imannya demi hal-hal yang duniawi. Ada banyak orang yang di dalam mencari pasangan hidupnya, dia meninggalkan imannya. Ada banyak orang yang tertekan hidupnya ketika dia nggak dapat jodoh-jodoh, terus-menerus dia usahakan. Akhirnya ada orang yang percaya dengan kepercayaan yang berbeda, dia jual imannya, dia gadai imannya. Ada banyak orang yang demi jabatan dan posisi, dia tinggalkan imannya. Ada banyak orang yang demi mendapatkan kekayaan, dia gadaikan imannya. Ada banyak orang yang karena dia mengalami sakit penyakit, dan Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doanya. Tidak pernah satupun dijawab dalam pergumulannya. Dia tinggalkan imannya. Ada banyak orang yang karena dia menerima kebaikan dari orang lain. Terus orang lain itu menawarkan kepercayaan yang lain. Dia bersedia meninggalkan imannya. Tidak selamanya Tuhan menyingkirkan pergumulan atau penderitaan kita. Tidak selamanya Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Sampai mati mungkin kita akan mengalami itu. Dan tidak selamanya Tuhan akan melepaskan kita dari masalah demi masalah. Mengapa kita sepatutnya setia? Karena Kristus yang indah dan mulia itu setia. Coba Bapak Ibu jemaat Tuhan bayangkan, seandainya Kristus tidak setia, apa yang terjadi pada kita? Seandainya Kristus tidak setia dalam menjalani penderitaannya. Seandainya Yesus tidak setia untuk mau mati di kayu salib. Dipermalukan. Seandainya Yesus tidak setia mendampingi kita. Apa yang akan terjadi pada kita? Tentunya kita tidak akan bisa menikmati hidup yang indah. Sebagaimana kita alami saat ini. Tentunya kita tidak akan bisa menikmati hidup yang berterus-terus indah di dalam kekekalan di surga nanti. Saudara, dalam Roma 12 ayat 12 Tuhan berpesan kepada setiap kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Dalam pergumulan yang kita hadapi, dalam kesusahan dan penderitaan yang kita terima, yang Tuhan izinkan, mari kita setia sampai mati. Ia tidak akan tinggalkan kita, tetapi Ia akan terus menyertai kita. Ia akan menyemangati kita di dalam hidup kita. Ketika kita sungguh menyadari bahwa ada pengharapan kekal, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita yang sudah percaya. Itu sesuatu yang mewah, saudara. Sesuatu yang berharga yang sudah kita dapatkan. Yang pasti, bukan semoga atau mudah-mudahan.
yang Tuhan berikan ketika kita percaya kepada Kristus. Dan penderitaan demi penderitaan yang kita alami. Itu adalah sesuatu yang wajar yang Tuhan izinkan. Karena ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan. Sabarlah di dalam kesesakan. Sabarlah di dalam penderitaan. Sabarlah di dalam pergumulan demi pergumulan. Biarlah kita tambah hari tambah sabar. Tambah hari tambah sabar. Tambah hari kita tambah sabar. Dan kita terus tambah hari tambah bertekun di dalam doa kita. Kita tambah hari tambah melekat kepada Kristus. Tambah hari tambah mengasihi Kristus. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah anugerahnya. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita mendengarkan sebuah pujian yang disampaikan oleh solois. Tetap setia. Mari kita berefleksi dengan hati kita. Saya beri kesempatan Bapak Ibu boleh berespon terhadap firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari kita katakan secara jujur kepada Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Surgawi, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang kami boleh renungkan. Kami memohon Tuhan kekuatan dari-Mu.
Kami tahu tidak mudah menjalani kehidupan kami yang panjang ini. Tapi kami tahu ada Tuhan yang beserta. Kami tahu tidak mudah untuk tetap setia kepada Tuhan. Ada begitu banyak godaan. Ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak hal dari luar diri kami, bahkan dari diri kami, yang akan mengintimidasi iman kami. Biarlah Tuhan tambah hari kami tambah beriman. Dengan hidup kami yang makin tambah dekat dengan Tuhan. Dengan hidup kami yang makin tambah intim dengan Tuhan. Firman-Mu, janji-Mu, itu yang kami pegang erat. Pimpin sertai kami dalam pergumulan kami masing-masing. Biarlah kami Kau temukan setia sampai mati. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, shalom jemaat sekalian. Ya, bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kembali menguatkan kita, mengingatkan kita. Jadi sudah 2 minggu kita belajar tentang gereja di dalam kitab Wahyu. Di minggu pertama kemarin Musa sudah menyampaikan bahwa gereja dipanggil untuk jangan meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan hari ini kita belajar ya, gereja dipanggil untuk menderita, untuk setia. Tapi percaya Tuhan akan menyertai setiap kita. Terima kasih contoh Philip yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini. Baik, jemaat sekalian, sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini? Atau adakah? Boleh bangkit berdiri? Oke ya, jadi bagi setiap jemaat yang ada, yang boleh datang hari ini, ya selamat datang di Redeemer Service. Ya, silakan duduk lagi boleh. Selamat datang, ya kita ada ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Dan kita juga ada ibadah ya, di gereja kita juga ada 4 ibadah, jam 7:30 dan jam 10. Ada juga ibadah Mandarin sekarang di gedung yang lama, di gedung Andalas. Dan ibadah jam 6 sore, ibadah keempat ya. Boleh hadir dimanapun, Bapak Ibu boleh menikmati persekutuan bersama dengan jemaat di GKI Makassar. Selanjutnya warta kita hari ini sama-sama belajar ya dari kebenaran firman Tuhan dari gereja Pergamus ya. Silakan Bapak Ibu sekalian boleh datang beribadah kita bersama-sama, ajak keluarga kita, teman-teman kita mungkin yang selama ini masih belum ke gereja atau mungkin masih menikmati ibadah online ya. Silakan datang ngajak bersama-sama kita menikmati ibadah secara onsite, bersekutu secara fisik gitu ya, bertatapan muka dengan jemaat-jemaat sekalian. Yang kedua, kebaktian doa Rabu mengundang setiap jemaat juga untuk bersama-sama kita berdoa dan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hari Rabu tanggal 18 Mei jam 7.30 di tempat ini ya, di ruangan ini. Selanjutnya hari ini kepada setiap majelis GKI Makassar diingatkan bahwa hari ini ada rapat pleno yang akan diadakan di ruang rapat Lamputang jam 2 siang. Dari Komisi Pasutri menghimbau, mengajak setiap papa ya untuk bersama-sama datang dalam acara Dating Deep Talk ya pada hari Jumat tanggal 20 Mei jam 7:30 sampai jam 8.45 di lapangan basket IPK ya. Silakan mendaftar kepada Lausefoni bagi bapak-bapak yang ingin mengikuti acara ini bersama anak-anaknya. Kemudian gereja kita akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya di hari Kamis tanggal 26 Mei jam 10 pagi ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Jenny Samsi dan kita akan beribadah di gedung utama kita ya yang ada di Jalan Andalas. Kita nggak beribadah di sini khusus untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Redeemer Community akan kembali diadakan ya. Kita Redeemer Community ini akan diadakan dan kita akan bersama-sama nonton bareng. Dan Redeemer Community ini akan diadakan pada Jumat 27 Mei jam 7 malam
di Gedung Lamputang, dan kita akan nonton di sini ya. Kita bersama-sama mengajak setiap pemuda, setiap pemudi di GKI Makassar ataupun anak-anak remaja ataupun setiap kita, kalau mau nonton bareng, kita boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Bersyukur juga salah satu dari hamba Tuhan GKI Makassar tanggal 27 Juni bulan depan akan ditahbiskan menjadi pendeta ya, dari penatua atau guru Injil Iwan Catur Wibowo. Bersyukur pada Tuhan untuk pemeliharaannya, boleh dipanggil menjadi hamba Tuhan dan sebentar lagi dia akan dipendetakan. Kita berdoa bersama-sama buat pendeta Iwan Catur Wibowo dan rekan-rekan penatua lainnya di berbagai gereja di GKY dalam persiapan mereka dalam menghadapi acara pentahbisan ini. Kemudian himbauan bagi setiap kita jemaat sekalian untuk parkiran kendaraan kita ya. Jadi bagi setiap jemaat yang mengikuti Redeemer Service hari ini ya, dapat memarkirkan mobil kita sesuai dengan jalur kita masuk ya dari gedung utama ya. Jadi kita mendapat bagian di sebelah kiri ya lapangan IPK. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah Mandarin, silakan memarkirkan mobilnya sesuai dengan lorong kalau kita keluar dari gedung utama kita ya. Kita mendapat bagian untuk jemaat yang mengikuti ibadah Mandarin di lapangan IPK sebelah kanan ya. Jadi himbauan kita nanti minggu depan silakan boleh memperhatikan bagian ini khususnya untuk kendaraan. Dan terakhir, informasi terakhir tentang sekolah musik Gloria Mus ya. Akan ada video. Sekian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi kita bersyukur kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kita sekali lagi. Dan saat ini mari kita membawa korban syukur kita bersama-sama. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat boleh membawa persembahan melalui kantong persembahan ataupun melalui scan barcode yang ada di depan Bapak Ibu. Untuk jemaat Tuhan yang beribadah di rumah boleh melakukan scan barcode melalui layar. Mari kita memberikan terbaik untuk Tuhan. Katakan kuberi yang terbaik. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Bawa, ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, kaulah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu, yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu. Terbaik
bersama-sama kita naikkan puji ini sebagai syukur kita bersama di hadapan Tuhan. Ku mau beri yang terbaik. Kasih yang telah kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Kau berkesudahan kekal selamanya. Di bawah diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Malah pujian dari hatiku hanyalah untukmu. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Beri yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Setiap kami dapat beribadah di tempat ini, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Dan kami dapat memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki, lebih jauh daripada apa yang telah Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami dan rasa syukur kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Biar segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita bersyukur kalau kita boleh beribadah kepada Tuhan di kesempatan pagi sampai siang ini. Dan biarlah kita kembali dalam kehidupan kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita belajar
untuk setia sampai mati. Dan mari kita terima berkat Tuhan. Berdasarkan firman-Nya, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Silakan mengakhiri saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.